Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seviani Umi Awalidina, NIM 2123T1635. Saya di sini akan menjelaskan automata dan teori bahasa. Automata adalah sebuah konsep dalam ilmu komputer yang merujuk pada mesin abstrak atau model matematika yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu berdasarkan sekumpulan aturan. Automata bisa dianggap sebagai mesin yang dapat menerima input, lakukan pemrosesan berdasarkan aturan yang telah ditentukan dan menghasilkan output. Pentingnya memahami automata untuk mahasiswa teknik informatika: yang pertama, memahami konsep dasar komputasi, algoritma. Automata membantu memvisualisasikan bagaimana algoritma bekerja secara langkah demi langkah. Bahasa formal: automata digunakan untuk mendefinisikan dan mengenali bahasa formal yang digunakan dalam pemrograman. Kompilator: automata berperan penting dalam proses kompilasi, yaitu mengubah kode sumber menjadi kode mesin. Yang kedua, merancang sistem yang lebih baik. Yang pertama, analisis sistem. Dengan memahami automata dapat menganalisis sistem yang kompleks seperti jaringan komputer atau protokol komunikasi. Perancangan bahasa pemrograman: automata digunakan dalam perancangan sintaks dan semantik bahasa pemrograman. Verifikasi perangkat lunak: automata dapat digunakan untuk memverifikasi apakah suatu program berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, memecahkan masalah yang kompleks. Pengenalan pola: automata digunakan dalam algoritma pengenalan pola seperti pengenalan wajah atau suara. Pemrosesan bahasa: automata digunakan dalam pemrosesan bahasa alami seperti mesin penerjemah atau chatbot. Kriptografi: automata dapat digunakan untuk menganalisis keamanan sistem kriptografi. Yang keempat, membuka peluang karir. Pengembangan perangkat lunak, yaitu pemahaman automata akan sangat berguna dalam pengembangan perangkat lunak, terutama dalam bidang kompilator, pengujian perangkat lunak, dan pemrosesan bahasa alami. Penelitian: automata adalah topik penelitian yang aktif, dan memahami konsep ini akan membuka peluang untuk melakukan penelitian di bidang ilmu komputer. Variabel terminal, yaitu simbol yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi simbol-simbol yang lebih kecil. Perannya merupakan simbol dasar atau atom dalam suatu bahasa. Huruf-huruf dalam alfabet A, B, C, D, dan selanjutnya angka 0, 1, 2, dan selanjutnya. Simbol-simbol khusus seperti penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Variabel non-terminal, yaitu simbol yang dapat digantikan oleh kombinasi dari variabel terminal atau variabel non-terminal lainnya. Mendefinisikan struktur atau pola dari suatu bahasa. Contoh dalam tata bahasa untuk kalimat bahasa Inggris, S bisa menjadi variabel non-terminal yang mewakili sebuah kalimat, NP mewakili non-phrase atau frasa nomina, dan VP mewakili verbal frasa atau frasa verba. Aturan produksi adalah aturan yang menjelaskan bagaimana sebuah variabel non-terminal dapat digantikan oleh kombinasi dari variabel terminal atau variabel non-terminal lainnya. Menentukan cara membangun string kalimat yang valid dalam suatu bahasa. Contoh aturan produksi S, NP, VP berarti sebuah kalimat S dapat terdiri dari sebuah non-frasa NP diikuti oleh sebuah verba frasa. Tipe-tipe grammar menurut Noam Chomsky yang terkenal yaitu hierarki Chomsky. Hierarki ini mengklasifikasikan bahasa formal berdasarkan tingkat kompleksitas gramatikanya. Hierarki Chomsky membagi bahasa formal menjadi 4 tingkatan, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Yang pertama, regular grammar tipe 3. Aturan produksinya sangat terbatas, hanya memungkinkan transisi dari satu keadaan ke keadaan lain berdasarkan simbol input saat ini. Bahasa yang terdiri dari string yang diakhiri dengan simbol tertentu. Automata, finite state automata. Penerapannya yaitu pengenalan pola sederhana seperti pengenalan kata kunci dalam teks. Yang kedua, konteks free grammar tipe 2. Aturan produksinya memungkinkan penggantian variabel non-terminal dengan kombinasi variabel terminal dan non-terminal lainnya tanpa memperhatikan konteks di sekitarnya. Bahasa yang terdiri dari kalimat-kalimat dalam bahasa pemrograman. Pushdown automata PDA, dan penerapannya yaitu analisis sintaksis dalam kompilator, pengenalan bahasa alami sederhana.
Selanjutnya konteks sensitive grammar tipe 1. Aturan produksinya lebih fleksibel daripada konteks free namun tetap memiliki batasan pada konteks. Bahasa yang membutuhkan informasi kontekstual untuk menentukan kelayakan suatu string, linear bound automata, penerapannya bahasa alami yang kompleks, pemrosesan teks yang membutuhkan pemahaman konteks. Yang keempat yaitu unrestricted grammar tipe 0. Karakteristik tidak ada batasan pada bentuk aturan produksinya, sangat fleksibel, bahasa yang sangat kompleks termasuk semua bahasa yang dapat dihitung. Turing Machine, model komputasi universal, dapat menghitung semua fungsi yang dapat dihitung. Selanjutnya yaitu perbedaan utama antar tipe yang reguler, aturan sangat terbatas, FSA, pengenalan pola sederhana. Yang kedua konteks free, aturan lebih fleksibel tanpa konteks, PDA, analisis sintaksis dalam kompilator. Yang ketiga konteks sensitif, aturan dengan batasan konteks, LBA, bahasa alami yang kompleks. Dan yang keempat unrestricted, aturan sangat fleksibel, Turing Machine, model komputasi universal. Automata deterministik adalah automata di mana untuk setiap keadaan dan setiap simbol input terdapat tepat satu transisi yang mungkin. Artinya mesin selalu tahu pasti ke keadaan mana ia akan berpindah setelah menerima sebuah input. Setiap keadaan dan setiap simbol input memiliki tepat satu transisi keluar. Perilaku mesin selalu dapat diprediksi. Contoh mesin penjual otomatis sederhana, ketika memasukkan uang koin tertentu, mesin akan selalu mengeluarkan produk yang sesuai. Automata non-deterministik adalah automata di mana untuk setiap keadaan dan setiap simbol input mungkin ada beberapa transisi yang mungkin. Artinya mesin dapat menebak transisi yang benar untuk mencapai keadaan akhir. Sebuah keadaan dan simbol input dapat memilih beberapa transisi keluar. Perilaku mesin tidak selalu dapat diprediksi, tetapi ada kemungkinan untuk mencapai keadaan akhir. Contohnya mencari kata dalam kamus. Ketika mencari kata rumah, mesin dapat mencoba berbagai kombinasi huruf untuk menemukan kata tersebut. Perbedaan utama automata yaitu jumlah transisi per keadaan dan simbol input. Deterministik yaitu tepat satu, non-deterministik satu atau lebih. Prediktabilitas deterministik yaitu sangat dapat diprediksi, non-deterministik tidak selalu dapat diprediksi. Kekuatan ekspresi deterministik yaitu lebih terbatas, non-deterministik lebih ekspresif. Implementasi deterministik lebih mudah diimplementasikan, non-deterministik lebih kompleks untuk diimplementasikan. Ekspresi reguler atau regular expression, sering disingkat regik atau regik, adalah sebuah pola pencarian yang digunakan untuk mencocokkan rangkaian karakter dalam sebuah teks. Ini adalah alat yang sangat kuat dalam pemrosesan teks yang memungkinkan untuk mencari, mengganti, dan memvalidasi teks berdasarkan pola tertentu. Automata non-deterministik adalah dari satu keadaan dan satu input, mesin dapat berpindah ke beberapa keadaan yang berbeda. Ini berbeda dengan automata deterministik yang hanya memiliki satu transisi yang pasti untuk setiap keadaan dan input. Input epsilon yaitu selain menerima input simbol dari alfabet yang telah ditentukan, mesin ini juga dapat melakukan transisi tanpa membutuhkan input apapun. Input kosong ini disebut sebagai input epsilon. Pushdown automata adalah sebuah model komputasi yang lebih kuat daripada finite state automata FSA. Jika FSA hanya memiliki keadaan dan transisi yang bergantung pada input saat ini, PDA dilengkapi dengan sebuah tumpukan stok sebagai memori tambahan. Tumpukan ini memungkinkan PDA untuk mengingat informasi dari input sebelumnya sehingga dapat mengenali bahasa yang lebih kompleks daripada yang dapat dikenali oleh FSA. Linear bound automata adalah sebuah model komputasi yang memiliki kemampuan komputasi di antara finite state automata dan mesin Turing. LBA dapat dianggap sebagai mesin Turing yang pita, kerjanya dibatasi oleh panjang input. Mesin Turing adalah konsep teoritis yang pertama kali diperkenalkan oleh Alan Turing. Ini merupakan model komputasi yang sangat sederhana namun sangat kuat, yang berfungsi sebagai representasi ideal dari sebuah komputer. Mesin Turing sering dianggap sebagai model komputasi universal karena secara teoritis dapat melakukan perhitungan apapun yang dapat dilakukan oleh komputer modern. Automata dengan output, sebuah model komputasi yang merupakan perluasan dari automata biasa. Jika automata biasa hanya menerima input dan memberikan keputusan apakah input tersebut diterima atau ditolak, maka automata dengan output dapat menghasilkan keluaran yang lebih kompleks. Mesin Moore dan mesin Meili,
Dua jenis automata mesin keadaan hingga yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan output. Keduanya digunakan untuk memodelkan sistem yang memiliki input, keadaan, dan output. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada kapan output dihasilkan. Output berdasarkan keadaan pada mesin Moore, output yang dihasilkan ditentukan secara eksklusif oleh keadaan saat ini. Artinya tidak peduli apa input yang diterima selama mesin berada dalam keadaan tertentu, outputnya akan selalu sama. Dalam diagram mesin Moore, output dikaitkan dengan setiap keadaan. Lampu lalu lintas, keadaan lampu hijau, kuning, merah menentukan output lampu yang menyala. Perubahan input sensor kendaraan mendeteksi kendaraan hanya akan mengubah keadaan. Dan perubahan keadaan ini akan langsung mengubah output. Output berdasarkan transisi pada mesin Meili. Output dihasilkan pada saat terjadi transisi dari satu keadaan ke keadaan lain. Artinya output tidak hanya bergantung pada keadaan saat ini, tetapi juga pada input yang menyebabkan transisi tersebut. Dalam diagram mesin Meili, output dikaitkan dengan setiap transisi. Contoh sistem alarm. Alarm akan berbunyi output ketika sensor mendekati gerakan input dan sistem berada dalam keadaan aktif keadaan. Perbedaan mesin Moore dan mesin Meili, output ditentukan oleh mesin Moore yaitu keadaan saat ini, mesin Meili keadaan saat ini dan input. Mesin Moore output terkait dengan keadaan, mesin Meili output terkait dengan transisi. Mesin Moore diagram menggunakan output pada keadaan, sedangkan mesin Meili output pada transisi. Sekian penjelasan saya tentang automata dan teori bahasa. Terima kasih.